Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Amir, akan mencoba mereview jurnal yang terkait dengan limbah pertanian yang di mana jurnal ini diambil dari Scopus dan Sinta. Adapun jurnal yang pertama yaitu proses pengomposan untuk pengelolaan limbah pertanian, di mana jurnal ini ditulis oleh Wakas dan kawan-kawan, terbit pada tahun 2003. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama untuk meninjau secara komprehensif berbagai proses pengomposan atau composting dalam pengelolaan limbah pertanian. Yang kedua, membandingkan efektivitas metode konvensional baik aerobik, anaerobik, dan vermicompost. Ketiga, metode pengomposan dua tahap yang inovatif. Metode penelitian ini uh, dengan menganalisa berbagai hasil penelitian yang mengkaji tentang karakteristik bahan baku pengomposan di mana rasio CN, pH, kadar air, kandungan, dan logam berat. Kedua, parameter proses biologis. Ketiga, tahapan dekomposisi. Keempat, perbandingan metode aerobik composting, anaerobik composting, dan vermicomposting. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, pengomposan merupakan teknik paling efisien, murah, dan ramah lingkungan untuk pengolahan limbah pertanian dibandingkan dengan pembakaran dan penimbunan. Kedua, proses aerobik atau AC menghasilkan kompos matang lebih cepat karena adanya oksigen yang mendukung aktivitas bakteri termofilik, menghasilkan kompos steril dengan rasio CN rendah. Ketiga, proses anaerobik atau ANC menggunakan digester tertutup tanpa oksigen, menghasilkan biogas dan metana sebagai energi alternatif. Keempat, vermicompost atau visi menggunakan cacing tanah seperti Escherichia fetida dan Endrelius eugeniae untuk mempercepat dekomposisi bahan organik, meningkatkan kandungan nitrogen, fosfor, kalium, serta memperbaiki struktur tanah. Hasil yang kelima yaitu kombinasi dua tahap ANC diikuti dengan AC, memberikan hasil paling optimal karena menghasilkan kompos kaya unsur hara dan aman dari patogen. Keenam, faktor lingkungan seperti suhu 30-70 derajat Celcius, kelembaban 45-65%, aerasi dan rasio CN 25-30 menjadi kunci keberhasilan pengomposan. Adapun kelebihan dan kekurangan daripada penelitian ini yaitu yang pertama, kelebihannya yaitu pertama, sangat sistematis dan komprehensif, mencangkup berbagai jenis limbah pertanian, rumah tangga, industri, dan biomedis. Kedua, menyediakan tabel data komparatif yang menampilkan hasil nyata pengomposan dari berbagai penelitian internasional. Yang ketiga, menghubungkan hasil ilmiah dengan penerapan praktis, termasuk teknologi vermicompost untuk petani kecil. Yang keempat, relevan dengan isu pembangunan berkelanjutan dan sirkular bioekonomi. Sementara kekurangannya, yaitu yang pertama, minim pembahasan sosial ekonomi. Artikel ini terlalu berfokus pada aspek teknis, tanpa mengulas kesiapan petani untuk mengadopsi teknologi pengomposan. Kemudian kedua, tidak adanya data lapangan secara primer, di mana seluruh hasil didasarkan pada literatur sekunder. Yang ketiga, fokus studi terbatas pada wilayah Asia Selatan, terutama Pakistan dan India, sehingga generalisasi global perlu kehati-hatian. Relevansinya dalam pertanian Indonesia itu pertama merupakan masalah serupa antara Pakistan dan Indonesia, di mana pembakaran jerami dan limbah pertanian yang menyebabkan pencemaran udara dan penurunan kesuburan tanah. Kemudian kedua, teknologi vermicomposting dengan cacing tanah lokal sangat potensial diharapkan di Indonesia sebagai solusi organik. Pengomposan bertahap ANC dan aerobik dapat digunakan untuk memproses limbah biomasa dari jagung, kelapa sawit atau tebu menjadi kompos kaya hara dan energi biogas. Keempat, mendukung kebijakan pertanian berkelanjutan dan zero waste agriculture dalam RPJMN serta strategi dekarbonasi nasional. Rekomendasi yang diimplementasikan yaitu yang pertama, eksperimen lokal di Indonesia untuk menguji efektivitas kombinasi metode AC atau aerobik, dan vermicompost dalam terhadap limbah spesifik seperti jerami padi, tongkol jagung, dan ampas tebu. Kedua, kajian analisis biaya manfaat dan kesiapan adopsi teknologi pengomposan oleh petani kecil. Tiga, pemerintah daerah dan penyuluh pertanian
perlu membentuk unit pengelolaan limbah organik desa berbasis vermikompos dan biogas. Kemudian artikel kedua yaitu tentang respon petani terhadap pemanfaatan limbah padat sapi sebagai pupuk bagasi, di mana artikel ini ditulis oleh Akimi dan kawan-kawan yang terbit pada tahun 2024. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat respon peternak sapi terhadap pemanfaatan limbah padat sapi menjadi pupuk bagasi. Kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi respon peternak sapi terhadap inovasi pemanfaatan limbah ternak tersebut. Ketiga, bernilai efektivitas kegiatan penyuluhan pertanian dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani terkait teknologi pupuk bagasi. Metodenya yaitu yang pertama, desain penelitian, yaitu one shot case study, di mana kelompok peternak diberi perlakuan berupa kegiatan penyuluhan dan kemudian diamati hasil responnya. Kedua, statistik deskriptif menggunakan garis hitung untuk menentukan kategori respon rendah atau tingginya. Ketiga, analisis regresi nilai berganda menggunakan SPSS untuk menguji faktor umur, pendidikan, jumlah ternak, dan intensitas penyuluhan terhadap respon petani. Adapun hasil yang dicapai yaitu yang pertama, tingkat respon peternak secara keseluruhan tergolong tinggi dengan nilai rata 54,2 dari total skor 75. Kemudian kedua, aspek pengetahuan tergolong cukup tahu, aspek sikap sangat setuju, dan aspek keterampilan cukup terampil. Ketiga, faktor pendidikan merupakan satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat respon. Keempat, variabel umur, jenis kelamin, dan jumlah ternak tidak berpengaruh signifikan terhadap respon peternak. Kelima, peternak dengan pendidikan lebih tinggi memiliki kecenderungan 2 kali lebih tinggi dalam mengadopsi inovasi teknologi pupuk bagasi. Adapun kelebihan dan kurangnya, kelebihannya itu yang pertama, pendekatan metodologis kuat dan terukur dengan penggunaan regresi nilai berganda dan analisis kontinum. Kedua, fokus penelitian sangat kontekstual, yaitu pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik. Ketiga, keterkaitan langsung antara kegiatan penyuluhan dan perubahan perilaku petani memperkuat validitas aplikatif. Keempat, memberikan dasar empiris bagi pengembangan program penyuluhan pertanian berkelanjutan. Sementara kekurangannya yaitu yang pertama, penelitian belum mencakup data teknis kualitas bagasi, misalnya kadar CN rasio, pH, dan kadar air. Yang kedua, tidak ada analisis ekonomi dan berkelanjutan antara biaya produksi versus manfaat ekonomi. Ketiga, desain one shot case study hanya menilai efek jangka pendek, belum mengukur perubahan perilaku jangka panjang. Keempat, terbatas pada satu lokasi penelitian, sehingga generalisasi hasilnya menjadi terbatas. Kemudian relevansi dengan pertanian Indonesia yang pertama, pemanfaatan limbah ternak sapi menjadi vokasi sejalan dengan kebijakan pertanian ramah lingkungan dan pertanian organik. Kedua, dapat diterapkan di berbagai wilayah dengan populasi sapi tinggi seperti Jawa Tengah, NTB, dan Sulawesi Selatan. Ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan akibat penumpukan limbah peternakan. Keempat, mendukung perkembangan bidang pupuk organik dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia subsidi. Dan kelima, menjadi model pemberdayaan petani berbasis teknologi sederhana dan partisipatif. Sementara rekomendasi riset dan implementasi, yaitu yang pertama, pemerintah daerah melalui Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP dapat menjadikan pupuk bagasi sebagai program unggulan penyuluhan pertanian organik. Kedua, pelatihan petani muda mengenai pembuatan bagasi menggunakan M4 sebagai bagian dari kurikulum vokasi pertanian. Ketiga, kemitraan atau perguruan tinggi atau kelompok tani BUMDes dalam produksi dan distribusi pupuk bagasi lokal. Lanjut ke artikel ketiga yang berjudul pemanfaatan limbah pertanian tongkol jagung sebagai bahan baku pembuatan briket, di mana jurnal ini ditulis oleh Sulkarnaini dan kawan-kawan, terbit tahun 2023. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu satu, yang pertama, mengubah limbah pertanian menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai ekonomi limbah pertanian. Dan ketiga, mendorong pembentukan UMKM energi terbarukan berbasis masyarakat pedesaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan pengabdian masyarakat berbasis partisipatif dan dengan 3 bentuk kegiatan utama, yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung, di mana dalam hal ini dilakukan pertemuan secara langsung tatap muka dengan masyarakat maupun dengan pembagian poster atau pamflet-pamflet. Kemudian kedua, demonstrasi pembuatan briket, yaitu di mana mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pembuatan briket. Kemudian ketiga, penyebaran informasi dan pelibatan masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini, yang pertama, masyarakat sangat antusias mengikuti sosialisasi. Kemudian kedua, produk briket yang dihasilkan dapat menyala kurang lebih 1 jam 7 menit per unit dan tidak menghasilkan emisi karbon saat pembakaran. Yang ketiga, bahan baku limbah tongkol jagung sangat melimpah dan mudah diperoleh, menjadikannya bahan potensial untuk energi yang terbarukan. Kemudian keempat, bahan perekat yang digunakan adalah tepung tapioka karena meningkatkan nilai kalori dan menurunkan kadar abu. Yang terakhir yaitu demonstrasi menunjukkan bahwa proses pembuatan briket dapat dilakukan dengan teknologi sederhana sehingga mudah diadopsi oleh masyarakat pedesaan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang mana kelebihannya itu aplikatif dan relevan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah pertanian jagung. Kedua, pendekatan partisipatif, meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Ketiga, metodologi sederhana dan replikatif dapat diterapkan di daerah lain dengan kondisi serupa. Keempat, konteks lokal kuat, menjadikan artikel ini model pengabdian masyarakat berbasis potensi desa. Sementara kekurangannya, itu tidak ada data kualitatif laboratorium, misalnya uji nilai kalor, kadar abu, kelembaban, atau intensitas briket. Kemudian yang kedua, artikel lebih menekankan pada deskripsi kegiatan, belum sepenuhnya memenuhi standar penelitian eksperimental. Ketiga, tidak ada analisa ekonomi komparatif seperti biaya produksi dan nilai jual briket. Kemudian keempat, aspek keberlanjutan jangka panjang belum dijelaskan, seperti ketersediaan bahan baku sepanjang tahun atau rantai pasok. Relevansi dengan pertanian di Indonesia, itu yang pertama, limbah tongkol jagung adalah biomasa yang sangat melimpah di sentra jagung nasional, seperti di Sulsel, Gorontalo, NTT, dan Lampung. Kemudian kedua, teknologi briket dapat menjadi solusi energi alternatif di pedesaan, menggunakan kayu bakar dan LPG. Ketiga, memberdayakan masyarakat tani dengan pendekatan zero waste dan ekonomi sirkular pedesaan. Yang keempat, selaras dengan program hilirisasi hasil pertanian dan kebijakan net zero emission 2060 yang didorong oleh Kementerian SDM dan Kementerian Pertanian. Rekomendasi riset atau implementasinya, itu yang pertama, mengembangkan studi ekonomi mikro terkait efisiensi biaya dan potensi keuntungan bagi petani atau kelompok tani. Kedua, pendirian unit produksi briket di desa berbasis kelompok tani dengan pelatihan teknis dan akses peralatan sederhana. Ketiga, kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk pengembangan UMKM energi terbarukan. Mungkin ini saja yang bisa saya review dari jurnal ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.